Oke, terima kasih. Di episode Grid Garage kali ini kita akan mengulas soal STNK nih, Bowie. Surat Tanda Nomor Kendaraan. Biasanya di lembar pajaknya itu ada kata-kata atau singkatan itu banyak banget tuh. Mulai dari PKB, BBNKB, biaya administrasi gitu kan. Sebetulnya apa sih? Itu kan kepanjangan dari masing-masing nama itu. Cluenya teman-teman, PKB itu adalah pajak kendaraan bermotor. Iya. Ya kan? Sementara ada singkatan-singkatan lain yang rasanya ini belum tentu semua orang tahu nih. Iya. Tapi kita tanya aja kali ya ke teman-teman, apa sih singkatan dari masing-masing yang ada di STNK itu? Ya. Plat kendaraan bermotor. Bukti nasional pemakaian kendaraan bermotor. Jujur nggak tahu. Nggak tahu. Jadi betul sekali ternyata Bang Rais bahwa nggak semuanya tahu. Iya ya. Ini benar-benar kembali sesuai dugaan kita. Iya sih. Seperti di episode-episode sebelumnya. Mungkin kalau di kayak kita gitu ya, yang sering berinteraksi dengan dunia otomotif, udah paham gitu. Tapi orang-orang di luar sana banyak yang belum paham soal kepanjangan dari kata-kata tadi yang ada di STNK. Nah, dari beberapa singkatan yang ada di STNK, memang yang kepanjangannya paling panjang adalah SWDKLLJ, Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Ya. Gitu. Lalu kemudian ada BBNKB, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Nah, ini biasanya ada dua pilihan nih. Kalau mobil baru itu BBNKB 1, atau kalau misalnya mobil second dia mau balik nama itu BBNKB 2. Gitu. Itu biasanya pajak yang ditanggungkan oleh si wajib pajak ketika misalnya dia mau ganti nama. Betul. Gitu. Sementara tadi yang sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas itu fungsinya apa sebetulnya? Jadi kalau misalnya ada insiden yang ya butuh perawatan, kecelakaan gitu misalnya, itu teman-teman berhak mendapatkan itu. Ya. Yang keluarnya bukan dari STNK ditukar jadi duit. Enggak dong. Itu harus ke Jasa Raja ya. Yes, gitu. Lalu kemudian ada ADM, Riz. Administrasi ya, biasanya itu terkait misalnya kendaraan, entah mobilnya baru atau misalnya dia balik nama atau juga sudah 5 tahunan. Jadi misalnya untuk biaya STNK-nya, lalu biaya untuk plat nomornya ya kan, dan masing-masing antara mobil dan motor biasanya beda, Bowie. Betul. Kalau di mobil itu biasanya kalau untuk plat nomornya itu di 100.000, kalau untuk motor roda 2 itu di 60.000. Sementara kalau untuk biaya administrasi STNK-nya itu karena dia baru kan, itu di 200 ribuan. Gitu, jadi semua singkatan itu ada kepanjangannya jelas, lalu kemudian proporsional karena setiap kendaraan itu bisa berbeda. Ya. Gitu teman-teman. Kemudian kita akan mengulas soal rambu di jalan tol, Bowie. Ya. Teman-teman tahu nggak? Nih rambu yang ini nih, ini apa sih artinya ya? Jadi di rambu tersebut kita lihat bahwa ada 2 kolom angka yang punya 2 latar yang berbeda. Yang satu berwarna putih dan satu berwarna hijau. Betul. Dan kita penasaran, Riz. Kita juga pengen tahu kira-kira kedua angka yang di latar berbeda itu teman-teman pada paham nggak? Nah, kira-kira menggambarkan atau menjelaskan tentang apa? Kurang tahu sih itu. Kurang tahu. Kalau yang putih kan tuh di KM 214. Nah, kalau yang hijaunya itu kalau nggak salah itu untuk pelajur sebelah kanan. Putih sama hijau. Apa ya? Kurang tahu juga. Yes, teman-teman. Jadi artinya kalau yang di kolom bagian atas itu menandakan kilometernya. Ya. Sementara kalau patok yang latarnya berwarna hijau yang di bagian bawah itu merupakan ratusan meternya yang per 200 ya, Riz? Per 200 meter. Jadi memang rambu ini menunjukkan kilometer dari ruas jalan tol tersebut. Ya. Misalnya kalau dari Cawang menuju ke Cikampek itu biasanya kan ada tuh. Kalau yang inget tuh kilometer 19 biasanya di rest area ya kan. Itu biasanya di 19 terus di bawahnya itu biasanya ratusannya berapa? 200 atau 400 gitu sih. Dan itu memudahkan teman-teman untuk mengidentifikasi kira-kira mobilnya teman-teman itu sudah berada di area mana, sudah di KM berapa gitu. Atau kalau lagi konvoy misalnya, itu biasanya kita kontak-kontakan tuh. Di kilometer berapa? Gitu kan, jadi lebih gampang. Oh iya, Bowie, ini nggak cuma yang rambu standar aja, tapi juga ada rambu yang tambahan huruf di belakangnya. Oh, itu ada misalnya di layang MBZ ya, Muhammad bin Zayed tuh.
Tolnya karena dia tumpukan atas bawah, jadi kilometernya itu misalnya kalau yang di bawah itu 19, tapi di atasnya itu 19L. Itu menunjukkan kalau dia posisinya di layang. Sehingga kita bisa mendapatkan indikator yang menjadi pembeda antara jalan yang di bawahnya dengan yang di atasnya, dan kalau yang di atas itu dengan menggunakan huruf L. Yes, betul banget. Dan ini juga sebagai indikasi kalau misalnya teman-teman terjadi insiden di jalan, itu lebih gampang menentukan posisinya untuk informasi ke petugas ya. Jadi misalnya ada ban pecah atau butuh kendaraan towing gitu ya, tinggal informasi ke petugas sedang berada di ruas jalan mana dan kilometer berapa. Itu lebih memudahkan petugas sih. Sekarang kita bahas tentang safety driving teman-teman, terutama soal tekanan ban, Riz. Ya, betul. Jadi tekanan ban itu setiap mobil punya ukuran yang khas, beda-beda, dan kita mesti merujuk sama anjuran pabrik. Iya dong. Lokasi di mana Bang Rais? Yang gampang itu kita ngelihat di pilar B biasanya teman-teman. Jadi kalau teman-teman tahu, kalau di pilar A itu biasanya yang nyambung sama kaca depan, sementara kalau yang pilar B itu biasanya di dekat dengan jok pengemudi ya. Atau teman-teman bisa akses itu di buku manual. Oh iya, benar. Yang pasti perlu menyesuaikan dengan apapun yang dianjurkan oleh pabrik, karena bisa beda-beda nih. Betul. Satu mobil yang sama nih bisa berbeda tergantung dari profil ban yang digunakan. Ya. Atau bahkan satu mobil yang sama, profil ban yang digunakan pun juga sama, itu bisa berbeda tekanannya tergantung dari apa yang sedang diangkut bebannya kan. Oke, jadi mau penumpangnya sedikit atau banyak, atau bahkan dia mungkin bawa barangnya lebih banyak, biasanya tekanan ban yang di belakang itu cenderung dibikin lebih tinggi. Iya, artinya bisa berbeda-beda. Dan kalau ada pertanyaan nih teman-teman, mana yang lebih berbahaya antara tekanan angin kurang atau tekanan angin kelebihan? Yes. Dan kenyataannya teman-teman, yang kurang itu justru lebih berbahaya. Iya, benar. Penjelasannya sederhana, karena ketika tekanannya kurang, itu tapaknya makin lebar kan? Ke jalan ya? Iya, friksi makin besar nih. Betul. Dan friksi yang makin besar itu menciptakan panas yang lebih tinggi. Iya. Sehingga potensi insiden karena ban meletus gitu misalnya pun juga lebih besar. Di sisi lain, kalau tekanan angin kelebihan itu bukannya aman juga, Riz. Iya, karena satu, bantingannya jadi keras kan, dengan angin yang lebih besar gitu. Udah gitu juga soal ini Bowie, apa namanya, traksi ke jalan. Itu traksinya jadi lebih minim kalau dibandingkan dengan ban yang ideal. Dan intinya teman-teman, supaya drive-nya lebih safe, teman-teman perlu untuk mengikuti tekanan ban yang dianjurkan pabrik, termasuk melihatnya itu misalnya di pilar B atau di buku manual. Ya. Kemudian kita juga mau sharing soal tips membaca kode pada ban nih Bowie. Biasanya di ban itu tuh ada tulisannya tuh ya, misalnya 20555R16, udah gitu ada indeksnya juga 90V. Nah, itu maksudnya apa sih sebetulnya gitu kan? Dan itu teman-teman, itu jelas terdiri dari angka dan huruf. Kalau misalnya ban berukuran 20550R16 gitu misalnya. 205 itu melambangkan lebar tapaknya, lebar tapaknya itu 205 dalam satuan milimeter. Betul. Sementara 50 itu rasio atau persentase dari dinding bannya, Riz. Jadi dinding ban itu 50% dari lebar tapaknya. Betul. Sementara R itu mengindikasikan radial. Nah, sementara ada 16, 17 atau sekian gitu ya, itu melambangkan inci dari bannya, yang artinya dipasang di velg yang berapa inci. Ya, gitu. Tapi ada lagi itu informasi soal misalnya tadi 90V gitu ya. Nah, itu biasanya banyak yang orang nggak tahu tuh ya. Jadi kalau 90 itu lebih kepada indeks bobot dari ban tersebut. Jadi ban itu, per bannya itu bisa memuat sampai bobot berapa sih? Kalau di 90 itu bisa sampai di 600 kg per bannya ya. Sementara kalau untuk yang V itu lebih kepada maksimum kecepatan yang bisa dilalui sama ban itu. Speed index. Speed index, betul banget. Jadi kalau untuk V itu maksimum kecepatannya 240 km per jam. Jadi memang kalau udah misalnya di V, speed indexnya itu biasanya ban untuk mobil berperforma tinggi gitu. Gitu teman-teman. Jadi supaya teman-teman bisa lebih paham bagaimana cara membaca kode pada ban.
Jadi itu dia teman-teman informasi dan tips ringan seputar dunia otomotif. Sampai ketemu di Grid Garage episode berikutnya. Terima kasih.